Materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan karakter oleh Bapak Dadan Hermawan, SPDI. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pada kesempatan hari ini, walaupun siang, tetap semangat anak-anakku. Mari kita meminta mohon maaf daripada kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, dikuatkan iman dan Islam kita. Dan seterusnya, sholawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, beserta kita yang termasuk umat terakhir, umat Nabi Muhammad akhir zaman. Mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, adik-adikku atau anak-anakku yang tercinta, di siang hari ini bahwa cukup banyak terima kasih karena sudah melaksanakan atau memberikan materi di siang. Mudah-mudahan sekali lagi kepada panitia PNS bahwa terima kasih sudah memberikan materi atau waktunya, dan mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk perkenalan, izinkan Bapak untuk mengenalkan diri. Nama Bapak Dadan Hermawan, diberi tugas oleh Kepala Sekolah untuk mengajar PAI kelas 1 kelas 2 dan sekaligus diberi mandat pembina eskul termasuk Irma dan Polis. Dan seterusnya Bapak sampaikan hari ini, siang hari ini, yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter perlu kalian ketahui bahwa pendidikan tidak memiliki karakter itu bobrok. Kalau pendidikan tidak memiliki kepribadian, itu tidak akan mendapatkan kesuksesan. Nah, yang kalian harus ketahui adalah karakter, pendidikan karakter. Ya, apa sih karakter itu? Apa tujuan karakter dan fungsinya apa? Nah, kalian insya Allah kita akan membahas oleh Bapak, dan mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan memperhatikan, bisa menerjemahkan dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan karakter perlu dikaji, perlu dibahas, perlu disampaikan juga kepada anak-anakku yang Bapak cintai. Di buku menerangkan bahwa pendidikan karakter itu merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang membentuk atau mendidik, diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Nah, ini di dalamnya adalah mendidik, berarti kita belum manusia, ya, belum manusia, jadi dimanusiakan, ya, untuk dididik. Contoh misalnya orang tua ketika anaknya pengen berjalan, ketika anaknya tidak bisa berjalan, apa yang terjadi orang tua? Orang tua berarti mengarahkan anaknya untuk bisa berjalan. Ya, dengan cara apa? Metodenya banyak sekali. Terus makan, minum, kan kita tidak bisa
tidak bisa sendiri, perlu orang tua, perlu orang lain. Nah, kita termasuk dinamakan manusia itu ada dua, manusia sosial, ada manusia mandiri atau disebutnya manusia sempurna, ya, ukurannya seperti itu. Nah, jadi contoh apa? Manusia tanpa orang lain tidak mungkin. Jadi contoh kalian berpakaian, terus memandang, dan apapun perbuatan-perbuatan menjurus kepada kebaikan, itu namanya karakter. Ya, kebalikannya banyak daripada karakter itu. Tadi sudah diterangkan oleh Pak Ahmad ya tentang tata cara atau tata tertib, itu disinggung juga. Nah, di Bapak di sini pendidikan karakter adalah mendidik supaya menjadi baik ke depannya. Kenapa pendidikan harus ada karakter? Karena tanpa ada pendidikan karakter itu tidak ada ruhnya. Ya, tidak ada ruhnya. Nah, kalian sebagai siswa di SMK N3 Sukatani, Bapak banyak terima kasih, selamat datang, dan semoga kalian itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu lulus ya, atau diperjuangkan. Karena ada yang ketika nanti di kelas 1 itu sudah tidak di sini lagi, keluar ya, di kelas 2 PKL ada godaannya, keluar lagi kan gitu. Jadi tidak betah. Tapi mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun kita pandemi ya, mudah-mudahan di alam yang normal ya bisa pendidikan karakter dilaksanakan. Tapi sekarang masih PJJ ya, mudah-mudahan tidak ada yang sakit ya. Kalaupun ada yang sakit pun mudah-mudahan tidak corona di sekolah kita. Baik anak-anakku, pendidikan karakter tadi sudah, karena jelas ya ada panduannya, kalian lebih pintar. Silakan kalian coba lihat di Google, di materi-materi yang lain, itu bisa kalian baca ya, supaya lebih menghayati. Nah, Bapak di sini cuma sekilas, mudah-mudahan penjelasan dari Bapak bisa dipahami ya. Tapi mendidik supaya menjadi lebih baik ya. Tujuannya pendidikan karakter itu adalah untuk membentuk penyempurnaan diri atau individu secara terus-menerus ya. Contoh gini, orang makan berdiri itu tidak sesuai dengan pendidikan karakter. Orang mengkonsumsi narkoba itu tidak sesuai dengan pendidikan karakter. Ya, intinya siswa itu harus dididik ya supaya lebih baik ke depannya. Itu maksudnya. Nah, mempunyai diri demi menuju ke arah lebih baik atau hidup yang lebih baik, itu adalah pendidikan karakter. Jadi jelas bahwa pendidikan karakter harus kita dimiliki ya oleh diri kita pribadi masing-masing supaya kita lebih kedepannya lebih baik. Tapi awas gini, dicontoh, Bapak singgung di sholat ya, di sholat 5 waktu, zuhur. Sekolah jam 8, pulang jam 2. Nah, karena pendidikan karakter yang harus dimunculkan, kan kita muslim, beda dengan non-muslim. Nah, ketika datang waktu zuhur, ada jadwal dari sekolah, itu ada kurikulum. Nah, kalian pun Bapak lihat ada yang leha-leha, ada yang jajan dulu, ada yang gimana lah ya, tidak melakukan sholat zuhur. Maka itu termasuk penyimpangan daripada karakter tertib dari sekolah. Kalian pun harus mengikuti ya, itu. Nah, tujuannya tadi sudah jelas, karena untuk lebih baik ke depan. Ini bagi siapa? Bagi kita yang mau dididik oleh
sampai sekolah. Kecuali yang tidak mau, itu beda lagi. Nah baik, di pendidikan karakter kalian harus memiliki yang namanya olah hati, ya, olah hati kita. Seperti mana? Namanya itu etika atau etik. Kalau polisi bawa pistol, ini contoh misalnya kode etiknya, terus kita dorkan, terus kita ngangkat tangan, kode etiknya kita polisi itu langsung dibunuh, itu menyalahi kode etik. Tetapi kalau kitanya sudah mengangkat ampun Pak seperti ini, maka jangan ditembak. Itu etik namanya. Nah di kita, di pendidikan karakter, seperti mana individu yang memiliki kerohanian yang mendalam. Contoh, anak tidak melakukan sholat, itu hukumnya dosa. Bapak pun sama, ya, kalau tidak melakukan ibadah yang 5 waktu. Nah itu etik namanya. Yang kedua, literasi. Apa literasi? Literasi ini adalah individu yang memiliki keunggulan akademis atau sebagai hasil pembelajaran dan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi intinya olah pikir. Literasi itu adalah olah pikir kita. Jadi diolah ekspresif, ya, sportif, kooperatif, itu kan namanya, ya, aktif. Itu yang namanya olah pikir. Yang ketiganya adalah estetik, ya. Apa estetik? Individu yang memiliki integritas moral atau rasa keberanian dan tanggung jawab, gotong royong, itu adalah namanya estetik, olah rasa, ya. Berarti yang terakhirnya adalah olahraga. Satu, ada etik, literasi, estetik, dan namanya kinestetik. Itu olahraga. Jadi sekarang pandemi, kalian bisa olahraga dari di rumah saja, gitu kan? Jangan sampai kita tidak olahraga, otot-otot pada kenceng, itu diolahragakan supaya kesehatan kita itu tidak loyo, ya. Mudah-mudahan anak-anakku di masa pandemi ini, mari kita banyak berdoa, banyak melaksanakan kebaikan, ya, banyak olah rasa, olahraga, olah pikir, dan olah hati, supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak harapkan ke depan anak-anakku bisa mengerjakan pendidikan karakter di masa new normal. Dan sekarang pakai masker kan sangat tidak enak, ya. Tapi ini adalah hukum, ini adalah aturan. Kita harus memakai masker keluar, jaga kesehatan kita. Dan seterusnya, di karakter itu ada yang namanya 5S. Apa 5S? Kata tadi, ya, 5S itu sapa. Ketika kita bertemu dengan guru, ya, sapa. Pak, gimana kabarnya? Itu kan lumayan, itu sudah ada nilai plus. Jadi mau dengan guru, raut mukanya tidak nanya, tidak sapa, tidak salam, inilah tidak sesuai dengan karakter pendidikan atau yang namanya pendidikan karakter. Jadi mohon Bapak minta untuk bertemu nanti orang tua, bertemu guru, kepala sekolah, baik dari TU, Bapak minta untuk bisa wajahnya itu ceria, walaupun banyak masalah, ya. Seperti mana? Sapa, senyum, salam, sopan, santun. Jadi 5S dimunculkan. Ini adalah karakter
untuk bisa dipraktekkan di sekolah atau di rumah. Ketika kita pulang mengucapkan assalamualaikum dulu, itu lebih sopan, itu lebih barokah ketimbang kita diam. Ketika bertemu dengan guru, berpapasan dengan guru, kita mengucapkan assalamualaikum, langsung cium tangannya kalau di normal. Kalau sekarang ya boleh dengan metode salam seperti ini atau metode salam seperti ini, itu silakanlah. Nanti ke depannya untuk mengaplikasikan pendidikan karakter, kalian bisa kita tanamkan nanti di sekolah. Ada sholat zuhur bersama berjamaah, ada sholat duha berjamaah, sunatnya ya dijamaahkan bisa, tapi niatnya sendiri-sendiri gitu ya. Nah itu bisa. Nanti ke depan kita pendidikan karakternya dimunculkan. Seperti contoh di bidang apapun pendidikan karakter sebenarnya ada ya, terutama Bapak di PAI, Bapak tekankan kepada anak-anakku nanti ketika di normal bisa pendidikan karakter itu dimunculkan ya. Dan intinya semangat terus kalian belajar ya. Selamat datang ya di SMK 3 Sukatani. Mudah-mudahan ini adalah kampus kita yang tercinta, dan sekalipun kita apapun bentuk permasalahannya, kita nanti bisa bertemu, berkomunikasi gitu kan. Jangan sampai kita dengan teman menjadi musuh dengan yang lain, tidak sesuai dengan aturan agama dan tata kenegaraan kita. Mudah-mudahan SMKN 3 Sukatani mendapatkan barokah dan anak-anakku tidak terkena pandemi corona ya, sekaligus tidak akan menyehatkan kepada kita, tapi mudah-mudahan dengan doa, dengan tadi dikatakan oleh Pak Kepala Sekolah dan bidang kurikulum dan kesiswaan, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari Bapak cukup sekian dan banyak terima kasih. Salah dari Bapak, benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum